Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan tentang jenis usaha ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, Bu Fitri akan bertanya sama kalian, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, sebelum masuk ke penjelasan, Bu Fitri akan bertanya sama kalian, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, biasanya Indonesia memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Usaha masyarakat Indonesia pun semakin maju, contohnya di bidang pertanian. Nah, selain di bidang pertanian, bidang apa lagi ya? Perindustrian, perdagangan, dan jasa. Nah, berbagai jenis usaha tersebut dapat dikelola sendiri atau berkelompok loh. Lalu, apa saja sih usaha yang dapat dikelola sendiri atau mandiri? Usaha ekonomi dikelola sendiri adalah usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan dikelola secara mandiri. Nah, contohnya adalah usaha pertanian. Usaha ini dikelola oleh perorangan. Usaha ini pun juga memiliki modal terbatas. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya seperti pedagang di pasar, warung, dan toko. Yang ketiga ada usaha jasa. Banyak ya. Contohnya di lingkungan kalian pasti ada usaha salon, fotokopi, bengkel, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada industri kecil. Biasanya industri ini menggunakan kerajinan tangan seperti membuat mebel, anyaman, dan lain-lain. Nah, adapun sebelumnya kita sudah membahas tentang usaha ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak mandiri. Sekarang kita membahas tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh pihak kelompok. 1. BUMN. Bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis, misalnya di bidang listrik dan telekomunikasi. Contohnya ada Pertamina, kereta api, dan lain-lain. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Contoh BUMS, ada Alfamart, PT Indofood, dan Bank Mandiri. Macam-macam BUMS. 1. Firma. 2. Persekutuan Komanditir atau CV. 3. Perseroan terbatas atau PT. Perbedaan antara firma, CV, dan PT. Yang ketiga ada koperasi. Nah, masih ingatkah anak-anak siapakah Bapak Koperasi Indonesia? Yap, betul sekali, yaitu Bapak DRS Muhammad Hatta. Koperasi adalah badan usaha yang dilakukan bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Modal berasal dari simpanan wajib, simpanan Pemkot, dan Sukarno. Yang pertama ada koperasi konsumsi. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi. Yang keempat ada koperasi jasa. Yang kelima ada koperasi serba usaha, biasanya yaitu KUD. Lalu, apa pengaruh ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Nah, kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau mengubah barang atau jasa yang bernilai ekonomi yang lebih tinggi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menjalankan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, orang yang memakai atau menikmati barang dan jasa disebut dengan konsumen. Oke, sekian dulu ya video Bu Fitri kali ini. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Oh ya, jangan lupa tetap semangat belajarnya, ngajinya, sholatnya. Oke, sampai berjumpa lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.